بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suara saya jelas ya? Mohon maaf, penulisan hari ini saya sambil di mobil karena anak dari sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah pada penghujung atau sudah menyelesaikan surah Yusuf, di mana di dalam surah Yusuf mengisahkan full mengenai Nabiullah Yusuf alaihissalam. Penulisan hari ini sudah di halaman 251, yaitu surah Ar-Ra'd ayat 26. Sebelum kita masuk ke ayat 26, kita mengerti dulu surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu maknanya guru atau petir, ya, atau geledek. Nah, surah Ar-Ra'd termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Surahnya sebanyak 43 ayat. Surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabiullah hijrah. Yang sebelum Nabiullah Muhammad SAW hijrah disebut surah Makkiyah. Setelah Nabiullah hijrah disebut surah Madaniyah. Kita mulai dulu dari pembukaan surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان
وأن يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحملها وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana awal-awal surah pada surah-surah dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd pun diawali dengan huruf hijaiyah. Alif, Lam, Mim, Ra. Nah, cara membacanya seperti itu. Jangan nanti cara membacanya dibaca alamar. Nah, itu membacanya yang salah. Yang benar cara membacanya alif, lam, mim, ra. Adapun makna yang terkandung dalam huruf tersebut, Allah saja yang mengetahuinya. Beberapa ulama mentakwilkan atau memaknakan ini hanyalah sebagai huruf hijaiyah, sebagai perumpamaan bahwa huruf dalam Al-Quran menggunakan huruf bahasa Arab. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, maksudnya adalah alif lam mim ra ini salah satu ayat Al-Quran. Di situ tidak bermakna seperti bahasa Arab yang lainnya yang memiliki makna. Umpamanya contoh dhahaba maknanya pergi, atau doroba maknanya memukul, atau fa'ala maknanya melakukan, bertindak. Adapun alif lam ra tidak memiliki makna. Ya, tidak memiliki makna, atau makna ini hanya Allah yang mengetahuinya. Tilka ayatul kitab, ini merupakan ayat daripada sebuah Al-Quran. Ya, daripada Al-Quran. Walladzi unzila ilaika, dan kitab yang diturunkan kepadamu, mir rabbikal haq, dari Rabbmu itu adalah hak, dari Tuhanmu itu adalah hak, atau itu benar.
Walakinna aktsaran nasi, akan tetapi kebanyakan manusia la yu'minun, tidak beriman terhadap wahyu tersebut, terhadap mushaf tersebut. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allahul ladzi rafa'as samawati. Allah lah yang meninggikan langit bighairi 'amadin tarawnaha, sebagaimana engkau lihat tanpa memerlukan tiang, tidak disanggah, tidak di apa ya, kalau itu tidak ditopang menggunakan tiang. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah arsy, maksudnya apa? Jangan dibayangkan sebagaimana saya sampaikan kemarin bahwa Allah duduk di dalam singgasana, di atas singgasana. Allah tidak membutuhkan singgasana. Ini hanya perumpamaan supaya manusia bisa membayangkan atau bisa memposisikan bahwa Allah itulah yang paling tinggi. Ya. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan Allah sakhkhara, mensihir atau menundukkan asy-syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan rembulan. Ditundukkannya dua makhluk itu supaya beredar. Ya. Ditundukkannya beredar dengan waktu, dengan apa, dengan tidak pernah ada kesalahan dalam peredaran. Kullu yajri li ajli musamma. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Li ajlin musamma. Yudabbirul amru. Ya, Allah yang mengatur urusan itu, urusan semua makhluknya. Yufassilul ayat, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Ayat itu tanda-tandanya atau bukti-buktinya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, supaya kamu meyakini pertemuanmu nanti dengan Rabb. Jadi di dalam ayat ini dikatakan bahwa nanti akan buah kesempatan. Ini harus yakin bahwa kalimat ini takwilnya tidak bisa ditakwili dengan akal sehat. Tapi kita hanya perlu yakin bahwa Allah mengatakan nanti la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Harus yakin bahwa kalian nanti, kita semua makhluk ya Allah, manusia umatnya Nabi Muhammad akan bertemu dengan Allah. Seperti apa? Kita tidak bisa membayangkan itu. Tapi di dalam surah ini dikatakan yakinlah. Nah, bukti keberadaannya Allah itu bisa maaf, ada telepon masuk. Allah meninggikan langit tanpa tiang. Ya. Allah kembali ke arsy-Nya. Dan Allah menundukkan matahari dan rembulan. Semuanya Allah tundukkan, semuanya Allah kuasai sampai waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan yaitu karena akan adanya yang namanya yaumil akhir. Huwallazi maddal arda. Dialah Allah yang membentangkan bumi. Wa ja'ala fiha
Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada telepon masuk, terpaksa saya angkat. Baik, kita lanjutkan. Wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara. Dialah yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai ada di dalamnya. Bumi dibentangkan, gunung-gunung dan sungai-sungai ada di dalamnya. Wa min kulli tsamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan setiap tumbuhan, setiap buah-buahan Allah jadikan selalu berpasang-pasangan. Ya. Yughsil lailan nahar. Allah pun yang menutupkan malam dan siang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dengan ibarat-ibarat ini, dengan bukti ini merupakan sebuah bukti bagi orang-orang yang menggunakan daya fikirnya. Orang-orang yang menggunakan daya fikirnya. Ya, tafakkil ardi qita'un mutajawirat. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Wa jannatum min a'nabin. Dan kebun-kebun anggur. Wa zar'un. Dan tanaman-tanaman. Wa nakhilun. Dan pohon kurma. Wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin. Yang bercabang-cabang dan yang tidak bercabang. Di dalam bumi ini juga Allah membentangkan, memberikan gunung-gunung dan laut, sungai, dan di dalam bumi ini juga Allah menumbuhkan atau memberikan kebun-kebun dari anggur, kebun-kebun kurma, baik itu yang bercabang-cabang maupun yang tidak bercabang. Yusqa bima'in wahidin. Disirami dengan air yang sama. Airnya tidak berbeda, yaitu air bentuknya air ya seperti itu. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din. Kemudian kami melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Yaitu apa? Maksudnya ada area yang subur, area yang kurang subur. Kalau yang subur maka lebih bagus, yang kurang subur maka tidak bagus. Ada yang area subur sama-sama subur, tapi ternyata kena hama, macam-macam. Itulah Allah yang mentakdirkannya. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu, ya, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din. Atas, ya, sebagian yang lain dengan yang lainnya. Fil dari berbagai macam bentuk rasanya. Kadang ada yang rasanya manis, anggur itu, ada yang pahit, ada yang asam. Begitu juga kurma, ada yang asam, ada yang manis, ada yang keras, ada yang sepet, ya. Nah, itu Allah yang menciptakan itu semua. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Dipercontohkan itu adalah merupakan bukti bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, jadi kalau kita tidak bisa membedakan itu, tidak bisa kemudian dari hal-hal itu kita tidak meyakini adanya Allah, maka Allah akan menanyakan akalmu ada di mana. Ya, Allah akan menanyakan akalmu ada di mana. Allah sudah memberikan contoh yang sedemikian beragam. Wa in ta'jab fa'ajabun. Dan jika engkau, ya, yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah ucapan mereka. Fa in ta'jab, engkau orang-orang mukmin, wa ta'jub. Tapi ada yang lebih mengherankan lagi, yaitu fa'ajabun qauluhum. Ucapan mereka, "A'idza kunna turaban a'inna la fi khalqin jadid." Apabila kami telah menjadi tanah,
Apakah kami sesungguhnya akan dijadikan makhluk yang baru, dibangkitkan? Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Itulah perkataan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menerima Allah sebagai Tuhannya. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Dan orang-orang itulah takkan di lehernya sebuah belenggu. Al-aghlal. Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka itulah orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun. Orang-orang tersebut di dalam neraka itu abadi selama-lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan bukti-bukti yang sedemikian banyaknya, itu kita sudah sebagai orang mukmin sudah takjub, sudah Masya Allah ini manis banget, luar biasa ini. Dengan bukti yang seperti itu. Tapi ada yang lebih membuat takjub lagi, yaitu kalimatnya orang kafir mengatakan, jika kita nanti mati sudah jadi debu, apa kita akan dibangkitkan lagi? Itu kata orang kafir. Ya. Mereka masih tidak mempercayai bahwa akan ada hari akhir, kemudian akan dibangkitkan kembali. Dan orang-orang kafir itu wayasta'jilunaka bis-sayyi'ah qabla al-hasanah. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan as-sayyi'ah, datangnya siksa, qabla al-hasanah, sebelum mereka meminta kebaikan. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Ya. Padahal telah terjadi, wa qad khalat, telah terjadi bermacam-macam contoh siksa min qablihim, siksa sebelum mereka. Mereka sudah diberikan contoh-contoh bahwa ada kaumnya Nabi Lut, ada kaumnya Nabi Nuh, ada kaumnya Nabi, berbagai macam contoh. Tapi orang-orang yang kafir itu tetap saja tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui bahwa Allah lah Tuhan yang pantas dan wajib disembah. Tidak mengakui bahwa la ilaha illallah. Wa inna rabbaka ladzu maghfirah linnasi ala zulmihi. Wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Dan sesungguhnya wahai manusia, Rabbmu, Tuhanmu itu ladzu maghfirah. Zat yang paling banyak memberikan maghfirah, memberikan pengampunan. Linnasi ala zulmihim, bagi semua manusia terhadap keburukannya atau dosa-dosanya. Maha pengampun. Nah, dzu maghfirah di sini kayak semacam kalau kita bilang dzu malin, orang yang banyak uang. Dzu dzu bunyan, orang yang banyak punya bangunan. Dzu itu bermakna banyak, ya. Wa inna rabbaka ladzu maghfirah. Dzu maghfirah itu berarti mengatakan bahwa Allah betul-betul maha luas, maha banyak ampunannya, pengampunannya. Linna wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Selain daripada itu, Allah Maha Pengampun yang sangat luar biasa. Tapi juga Allah adalah zat yang Maha pedih memberikan siksa. Ya. Terhadap orang-orang yang zalim.
Wa Maaf, yaqulul ladzina tinggal 5 menit lagi. kafaru wa yaqulu ya. Tinggal 5 menit lagi. Siap. Nanti kalau sudah tidak 3 menit tolong diinfokan Kak Mas Dwi. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu tanda kebesaran dari Rabb-Nya? Maksudnya apa? Dia menuntut mana mukjizatnya Rasulullah seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Innama anta munzir. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, kata Allah. Walikulli qaumin had. Dan bagi tiap-tiap kaum ada yang memberi petunjuk. Jadi orang-orang pada saat itu menanyakan, mana mukjizatmu, kehebatanmu, keajaiban? Rasulullah hanya menjawab, saya ini hanya penyampai wahyu. Tidak perlu saya mencari mana wahyu sendiri, itu adalah sebuah mukjizat.